Haleluya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesempatan ini saya mengucapkan selamat tahun baru buat sahabat-sahabat saya dimanapun sahabat-sahabat saya berada. Doa saya Tuhan selalu memberkati. Tahun ini tahun pengharapan buat saudara, tahun sukacita, tahun keberkatan, tahun terobosan-terobosan, tahun mujizat-mujizat yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara-saudara. Melalui kesempatan ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan dengan topik menjalani tahun 2024 di bawah janji Allah. Kalau kita melihat atau memperhatikan di dalam Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, di dalam Alkitab kita banyak sekali janji-janji Allah. Ada ratusan bahkan ribuan janji-janji Allah kepada kita. Namun melalui kesempatan ini saya mau berbagi 3 janji Allah yang menurut saya bahwa janji-janji Allah ini mampu memberikan kita kekuatan, pengharapan, semangat, optimis untuk menjalani sepanjang tahun ini. Apapun prediksi orang di sana tentang tahun ini, yang saya percaya, yang kita yakini bahwa selama kita punya pengharapan, selama kita punya iman, selama kita punya Tuhan, maka kita pasti bisa melewati tahun ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Amin, saudaraku. Nah, saya akan menyampaikan kepada kita 3 janji Allah atau perjalanan kita sepanjang tahun ini di bawah janji Allah. Nah, janji Allah itu saya menyebutnya menjadi 3 E. E yang pertama adalah Ebenezer. Nah, saudaraku, kalau kita membaca firman Allah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12, di sana ada seorang nabi yang namanya Samuel. Ketika mereka menang terhadap bangsa Filistin, maka Nabi Samuel mendirikan sebuah tugu, dan tugu itu di mana ia mendirikan tugu dan tempat itu dinamainya Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bertahun-tahun bangsa Israel ada di bawah penjajahan orang-orang Filistin atau bangsa Filistin. Mereka menderita, mereka mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan yang luar biasa. Tetapi mereka ketika melakukan sebuah peperangan, maka mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan melalui kemenangan itu, Nabi Samuel mendirikan tugu dan menamai tempat itu Ebenezer, artinya Allah sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saya juga mau sampaikan kepada kita bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ebenezer, Allah setiap hari menolong kita. Allah menolong rumah tangga kita, menolong perjalanan hidup kita, menolong pekerjaan kita, menolong pendidikan kita, menolong masa depan kita sepanjang tahun ini. Ebenezer artinya Tuhan selalu menolong kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir tentang tahun ini. Percayalah bahwa tahun ini ada di dalam kendali, di dalam genggaman Tuhan. Dan percaya bahwa sepanjang tahun ini Ebenezer, setiap hari Tuhan menolong kita, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kemerdekaan, dan memberikan kita sukacita yang besar. Haleluya. Dan yang kedua adalah Emmanuel. Saudaraku, di dalam Injil Matius di sana pasal 1:23, bahwa ketika Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Nah, saya juga mau sampaikan kepada kita janji yang sama, janji yang serupa itu berlaku bagi kita, bahwa Allah beserta dengan kita, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah memimpin kita, Allah menuntun kita sepanjang tahun ini. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu menyerah, tidak perlu kecewa, saudaraku. Tidak perlu putus asa, tidak perlu tawar hati. Kenapa? Karena percayalah, Emmanuel artinya sepanjang tahun ini Allah bersama-sama dengan kita. Ia tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita, tidak melupakan kita.
Ia selalu ada setiap saat, setiap detik, setiap waktu dalam hidup kita, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Allah bersama-sama dengan kita. Ia memberikan kita pertolongan. Ia selalu memberikan kita kemenangan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita berjalan, dan apapun yang kita kerjakan, selalu disertai oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang disertai Tuhan selalu berhasil. Amin. Rumah tangga saudara disertai oleh Tuhan, pekerjaan, pendidikan kita, usaha-usaha kita disertai Tuhan, pelayanan kita disertai oleh Tuhan. Dan dengar baik, orang-orang yang disertai Tuhan adalah orang-orang yang dibela Tuhan, orang-orang yang ditolong Tuhan, orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Jadi percayalah, sepanjang tahun ini Emmanuel, Allah beserta dengan kita. Dan yang terakhir adalah Eirene. Nah saudaraku, firman Allah di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 16 di sana berkata bahwa Dia, yaitu Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kita, dan Tuhan menyertai kamu sekalian. Eirene artinya damai sejahtera, kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan. Di dalam Eirene, saudaraku, ada 3 berkat Tuhan sekaligus, yaitu berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat jiwani. Eirene ini sepanjang tahun ini ada Eirene dicurahkan Tuhan melimpah bagi kita, yaitu ada berkat-berkat rohani. Iman kita dibangkitkan, rohani kita dikuatkan, diteguhkan oleh kuasa Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, saudara, karena kita mengalami berkat-berkat rohani, pemulihan hubungan dengan Tuhan. Lalu kita menerima Eirene, yaitu berkat jiwani, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan dalam jiwa kita, ada sorak-sorai dalam jiwa kita. Dan kemudian Eirene juga bicara tentang berkat-berkat jasmani, ada kemakmuran, ada kesejahteraan, ada kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Usaha kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, dan juga kesehatan kita dijamin oleh Tuhan. Allah memberikan kita Eirene sepanjang tahun ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jangan takut. Jalani hari ini, melangkah bersama dengan Tuhan, dan berjalan bersama dengan janji Allah, yaitu Ebenezer, Allah tetap menolong kita. Emmanuel, Allah tetap menyertai kita. Eirene, Allah tetap memberkati kita. Selamat menjalani tahun ini dengan pengharapan di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.